Good morning, everyone. I hope we're well this Sunday morning. If we can all just stand to our feet, and if everyone who's outside can just come inside so we can get started. Happy Sunday to everybody, and I hope we've been very well. Glad to see everyone again this morning and gathering as one family so we could worship Him and we could come down here and just be ourselves and come before the Lord and just worship Him and say our gratefulness and say our praise and sing our praises to Him and all that we do on a Sunday. Before we sing, and if everyone's ready, we could just going to pray before we start. Thank you, Heavenly Father, for welcoming us this morning into your presence, Lord. Thank you, Lord, for your church building, Lord Jesus, for this church ground that we can worship onto, Lord. We thank you for our church members, Lord Jesus, as one family we can just worship your name and we could just sing your praises, Lord Jesus. We could lift your name on high and be grateful for all that you've done and for all that you are, and for all your guidance to us, Lord Jesus, and for being with us always and for always walking in front of us, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord, that you do for our lives, Lord Jesus. Thank you for all your sacrifices, Lord. Thank you for your undeserved grace upon us, Lord Jesus. And we're willing to give it back to you this morning, Lord Jesus, of however it is, Lord, that you'll let your name be lifted high through our worship, through our praise, Lord Jesus. Thank you, Father. In your beautiful name we pray, amen. Thank you, Jesus. Here I am.
Take over. Breathe in us, Holy Spirit. Come breathe in me, and I will rise. Come live in us, Jesus. We need you all my life. Take over. Come breathe in me, and I will I will speak in both languages. So, what is this? Saya beri ini supaya kita sedang berpikir apa ini. How about this? God has promised to pour out His Spirit to believer. Ya, janji Allah untuk mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya. Why? Why God has promised that He would like to pour out His Spirit to believers? Mengapa Tuhan ingin dan Dia berjanji untuk mencurahkan rohnya kepada orang percaya? Tentu tanpa Roh Kudus kita akan going astray, kita akan lost, ya, kita akan kesasar, we will lost. Nah, therefore, you know what the Old Testament says. Ya, kita lihat dari kitab Perjanjian Lama. God already mentioned here. This is what the Lord says. He who made you, who formed you in the womb, and who will help you. Do not be afraid, O Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Jadi saudara,
Firman Tuhan waktu itu Allah mengatakan, aku yang membentuk engkau, yang menjadikan engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut. Number one. Hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Ya, bicara Yeshurun, kalau saudara lihat maksud dari Yeshurun adalah the obedient people, the faithful people. Ya, jadi orang yang taat, orang yang setia, itu adalah Yeshurun. Jadi Yeshurun, jangan takut. Ya, saya lihat you are the faithful people. Amen. Yeah. Because if not faithful, if not obedient, we are not here this morning. You know, today, this day, is really a hard day, a terrible day. Hari yang sangat sulit, sangat yang susah. I mentioned before, maybe on last April, that is a prediction. After the pandemic, probably people will turn back to the church. 30% will lose. So, but in reality, even probably 50% now. This is really, I don't know what we can say, but this is the Bible says. Ya, jadi pada akhir zaman memang akan terjadi seperti ini, saudara. Saya selalu have meeting dengan hamba Tuhan, melihat keadaan. Bukan cuma di Sydney saja, tapi di mana-mana, saudara. Jadi saya percaya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Makanya dia katakan, aku akan berikan rohku kepadamu. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. I will pour out water on the dusty land and streams on the dry ground. Jadi, the question is, who will be receive the water? Who will receive the Spirit of God? Here, God says, di sini Tuhan mengatakan, orang yang haus, orang yang merasa kering, orang yang merasa, Tuhan aku butuh engkau, I need you Lord. I'm hungry about you Lord. Ya, orang yang selalu, the people always who seeking Him. Therefore Jesus says, if you seek Him, you will find Him. If you knock Him, the door will be open. Ya, jika engkau mengetok, pintu akan dibuka. Engkau mencari, engkau pasti mendapat. Tuhan tidak pernah mengecewakan. He will never disappoint us. Amen. Okay, we move on. Terus, and then to the Prophet Joel, he also, says, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. I will pour out my spirit on all people. This is the promise. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. So, this is the promise. And we know this promise has been fulfilled on the end of the age. The end of the age when the Holy Spirit is poured out. That's 2,000 years ago. Jadi 2000 tahun yang lalu itu sudah masuk akhir zaman. Karena dikatakan aku akan mencurahkan rohku di hari-hari akhir. Sudah 2000 tahun sekarang. Apa enggak sekarang ini hari-hari yang benar-benar paling akhir. Ya. Sebab satu hari di Tuhan itu kan 1000 tahun. Ya. Kita benar-benar, makanya apa itu, kita harus benar-benar aware. We should aware. Ya. Katakan kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Supaya jangan sampai kita sampai ketinggalan ya gitu. Nah, saudara, this is
we know how God already fulfill it. Di mana Tuhan sudah mengenapinya, ya, sudah digenapi, it has been fulfilled, ya, through the disciple, ya, dan orang-orang percaya sudah diinikan. Nah, coba. Second Thessalonians 2:13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk selamatkan dalam apa? Roh yang menguduskan. See? Dan dalam kebenaran yang kamu percaya. See, this is interesting. Yeah. We ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning, God chose you to be saved. Ini, Tuhan itu memilih supaya kita selamat. Supaya kita diselamatkan. God chose you to be saved through. See. Lewat apa keselamatan kita? Sanctifying work of the Spirit. Melalui pengudusan roh. Therefore, He promised He will pour out His Spirit. Maka Dia berjanji Dia akan mencurahkan rohnya. Dan rohnya ini yang akan menguduskan kita. Ya. His Spirit will sanctify us. And through belief in the truth. Dan tentunya Tuhan melakukan bagiannya dengan mengirimkan Spirit-Nya untuk menguduskan kita. Supaya kita, karena Roh Kudus diberikan, the Holy Spirit has been given to accompany us, to live in us, to lead us. To where? To the truth. Jadi Tuhan memberikan kepada kita Spirit-Nya supaya kita dipimpin, dituntun kepada kebenaran. Sehingga dikatakan di sini dengan kebenaran yang kamu percaya. It is impossible we can believe if not the Holy Spirit open up to us. Show to us. Therefore we are now saved because the work of the Holy Spirit. Can you say amen? This is right and true. Without His Spirit, we don't know where we will go. I just mentioned here. But the Comforter, the Holy Spirit, or the Comforter, the Parakletos, also the Counselor, also He is the Helper, also the Intercessor, also the Advocate, Strengthener, the Standby, is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. This is the Holy Spirit, on behalf of Christ. He will teach you all things. And He will cause you to recall. I have told you. Look. That is. So, do not feel that you are alone. If you are believers, ya jangan merasa kesepian. Tapi kalau kita yakin kita ini orang percaya, yang percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat, ya, we believe Jesus is our Lord, our Savior. So, because no one can say Jesus is Lord except the Holy Spirit. Amen? No one. So no one can say except the Holy Spirit. So that means every one of us, surely we are believe. So that when we believe, we know that there's the Holy Spirit within us. With us. Within us. Ini penting, saudara. Supaya kita yakin kita nggak terombang-ambing, ya. Supaya kita nggak gampang tetus, terombang ke kanan, terombang ke kiri. Ya, orang ngomong kanan kita ke kanan, orang ngomong kiri. Kita nggak punya certain stance. Kita harus, because the Holy Spirit is in us.
Maka kalau kita percaya janjinya, the promise bahwa dia akan pour out His Spirit, so we believe that the Spirit now is in us. Amen. Yeah, this is because God love us. God will never forsaken us. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Okay, move on. And this is what He promised us, even eternal life. Mau nggak mau, this is the promise to pour out the Holy Spirit to guide us to our salvation, to the eternal life. We must trust Him, believe in Him, and convince. Ini penting sekali. This is very, really important. I'm speaking about the doctrine this morning. So this is His promise. The eternal life is not human promise. Bukan janji daripada manusia, tapi janji Allah itu sendiri. And then I'm writing these things to you about those who are trying to lead you astray. Semua ini tuh kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi pada akhir akan banyak penyesatan. This thing I have written to you concerning those who are trying to deceive you. This is, I think, New American Standard Bible. The first one is New International Version. So, this thing I have written to you concerning those who are trying to deceive you. Ya, jadi ada yang menyesatkan, tapi terjemahan lainnya juga to deceive you, menipu kamu. Ya, dengan kata-kata manis, dengan whatever, ya. Dengan keadaan pandemik, ya, nggak usah ke gereja, tutup saja gereja, semua tutup, online saja. It's good, we still can hear online, but after 6 months, 7 months, where are? I'm not talking here, but everywhere, every churches have the same thing, facing same thing. That means, where are the believers? This is just start the pandemic. Ini hanya baru start, saudara. Tapi sekarang, setelah dengan 7 bulan di lock up, kita masih bisa online dan pelayanan juga lebih meluas mendunia sekarang. Dengan online kita bisa sebarkan Injil kemana-mana. Tetapi bagaimana dengan faith, iman orang percaya? Karena ini akan terjadi pada hari-hari akhir ini. Janjinya ialah hidup yang kekal. Tapi semua ini kutulis mengenai penyesatan akan terjadi. Saya sering katakan, masalahnya we have free will. Yes. We have free will. Mau-mauku. Adam dan Hawa, semuanya is all for you. Tapi mau-mauku lah. Aku mau makan buah ini juga mau apa. Ya Tuhan juga gak ngelarang. Kalau mau ditampil juga bisa. Tapi enggak. Tuhan lihat kesetiaan. Tuhan lihat ketaatan. Therefore, the first Adam failed. But the second Adam. So, who is our role model now? First Adam or second Adam? Adam yang pertama, dia fail, gagal. Dia menjadi orang yang tidak taat. Break the law. But the second Adam, Christ is the second Adam. He was faithful.
He was obedient. Maka dikatakan in Hebrews 1 verse 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, wujud dari citra diri gambar Allah itu sendiri. See? Jadi yang mana yang kita contoh? Which one our role model now? The first Adam or the second Adam? Karena penyesatan dari dulu sudah ada. Adam dan Hawa juga disesatkan. Yes, disesatkan. Tapi dia ikut tersesat memang. Kemudian karena Allah itu, dia berdaulat. Ya. Dia memberikan kedaulatannya itu free will kepada kita. Karena dia ingin kita itu saling suka, saling mencinta, saling mengasihi. Maka janjinya kalau engkau menurut aku, if you follow me, if you obey to me, konsekuensinya you will gain eternal life. Kamu akan mendapatkan kerajaan Allah dan kamu akan hidup bersama dengan aku. But if you reject me, if you disobey me, ya sudah, itu pilihan. Ya. Therefore, I always mention we should be a decision maker. Kita harus jadi orang-orang yang berani mengambil keputusan, yes or not. Kita nggak bisa terombang-ambing. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Watch out that no one deceive you. See it that no one mislead you. Look, mislead. Jangan sampai engkau dipimpin ke arah yang salah. Mengapa kita bisa dipimpin dengan orang yang salah? Misleading. I tell you the truth. If we have the anointing, kalau kita ada urapan, we know this is right or not. We know. I'm leading to the right way or the wrong way. We know. Amen. Therefore we should strong in the word. Kita harus kuat dalam firman. Kita harus kuat di dalam have relationship with Him. If we have strong personal relationship with Him, we will stand firmly in Him. Even anything happen to us, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat. Ada lagi, keep watch, be careful that no one fools you, membodoh-bodohinmu. Ini Yesus yang katakan. Waspadalah. Yohanes katakan, waspadalah. Dia ingat Yesus sudah mengatakan itu juga. Watch out that no one deceive you. Jangan sampai ada orang yang menyesatkanmu. Jangan sampai ada orang yang membodoh-bodohinmu. We have His wisdom. Amen. Kita punya hikmat dari Dia. If the Holy Spirit is in us. Jangan sampai kita dipimpin ke arah yang salah. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, saudara. For many will come in my name claiming I'm the Christ. And will deceive many. Will fool, will mislead many. Akulah Mesias. You understand what Mesias? What is Christ? The anointed, yang diurapi. Bukankah banyak hari-hari ini yang katakan, saya orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati. Roh Kudus turun dari saya. Nah, yang saya tahu, pembaptis itu adalah Kristus. Amin. Amin. Pembaptis roh. Yang mencurahkan roh itu adalah Kristus. Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis engkau dengan air. Tapi Dia
yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun juga aku tidak layak. Dia akan membaptis engkau dengan apa? Roh Kudus dan api. That is. Tapi kadang-kadang saudara banyak, saya orang yang diurapi Tuhan. This is. He claim, akulah yang diurapi. Mesias itu yang diurapi. Christ itu yang diurapi. Aku yang diurapi. Saya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan orang-orang lewat pelayanan yang dibaptis Roh Kudus. Satu kali KKR waktu itu di Manado, ribuan orang dibaptis Roh Kudus melalui hanya kata. Tapi saya nggak baptis. Yang baptis itu dia. Banyak kali. Tumbangan tangan orang di Roh Kudus banyak kali. Tapi saya nggak baptis. Saya nggak merasa baptis. Saya nggak klaim saya diurapi, saya baptis dia untuk supaya kamu terima Roh Kudus. Dia yang baptis. Amin. Ada banyak hari-hari ini saudara, penyesatan dan penyesatan. We must be careful. That's why we should strong in Him. Kita tahu pengurapannya itu untuk apa bagi kita. Makanya pagi ini saya bicara tentang pengurapan ini karena ini janji Allah. Because the promise of the Holy Spirit is the promise of God. And has been given already. And now that Spirit is in us. Jadi it's really important for us to know about this. Ya, supaya kita tahu, supaya kita tidak mudah tersesatkan. Sebab Tuhan itu memberikan pada hikmat. Kita itu the head, not the tail. Kalau the tail selalu ngikut, kemana ngikut? Nggak punya panduan dia. Tapi seorang yang diurapi Tuhan, dia tahu di mana, kemana harus pergi aku. Sesuai saya selalu katakan, we are the extraordinary people of God. Bukan karena kita hebat. No. Because Christ restore us. This is very important. Tuhan sudah memulihkan kita. We are new creation in Christ. We are different with the world. Different, completely different. Tapi kalau kita masih tetap the world, berarti pengurapan itu tidak hadir dalam hidup kita. Sehingga kita mudah akan tersesatkan. Mudah akan terbawa oleh arus. Wow, hari-hari ini banyak sekali saudara. Kalau saya mau cerita, kita cerita antara hamba Tuhan. Aduh, mengerikan sekali saudara. Sungguh mengerikan. Keadaan sekarang ini kalau kita tidak hati-hati, kemana kita bakalnya? We are living in the end of the it. Saya cuma bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Setelah itu up to us. Pilihan di tangan kita masing-masing. Amin. Keputusan di tangan kita masing-masing. Tapi firman akan tetap disampaikan. Baik tidak baik, enak tidak enak. Diterima nggak diterima. Beda semesta. Firman tetap firman, dari dulu tetap firman. Amin. Oleh sebab itulah, kalau kita mau merendahkan hati, mau mengoreksi, Tuhan sampai di mana saya? How about my relationship with you, Lord? It's really, I believe in you. It's really, I have faith in you. It's really, I'm as obedient people. Ask to ourselves, ask to yourself. Because if not, if you don't know, it's really hard. Because the world will not become better, but will be worse and worse and worse. Ingat ya, Yesus katakan ada banyak orang yang datang memakai namaku. Namaku, nama Yesus dipakai. Dan mengaku, aku yang diurapi. Aku orang yang penuh urapan. Penuh urapan, gak urapan, bisa dilihat dari buah-buahnya. Amin. From the fruit. Fruitnya apa? Untuk melihat fruit. To see the fruit is not enough. Jagung, corn,
3 months keluar fruitnya. Kalau durian, berapa tahun Fik? Durian puluhan tahun. See, tens of years baru ketemu fruitnya, baru ketemu buahnya, aslinya baru ketemu. See, Tuhan katakan kalau engkau tidak berbuah, kapak sudah tersedia. Terus bagaimana dengan, ingat, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan demi namamu? Bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Ini kan orang-orang ini klaim, I am anointed, I am Mesias, saya Mesias yang diurapi, maka saya bisa membuat mujizat, saya bisa bernubuat. Tetapi selanjutnya, sorry, I don't know you. Aku tidak kenal engkau. Karena engkau melakukan kejahatan. Buah. Jadi yang dilihat nanti akhirnya adalah buah-buahnya. Kita harus bisa menghasilkan buah. We should produce fruits. Fruits that never last. Amen. Okay, move on. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Look, at that time many will turn away from the faith and will betray. Saling mengkhianati. Tapi mereka orang-orang yang ini kan untuk orang-orang percaya. Terus apa? Bagaimana? Nah inilah yang buah-buah saudara yang penting. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini tadi yang saya katakan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Gimana kalau kita lihat sekarang? The condition around us, around this world. Kita lihat di Indonesia berapa kali hamba Tuhan yang sudah tingkat yang sangat-sangat populer tinggi saling menjatuhkan, saling menghakimi. So what? Kasih kebanyakan orang sudah semakin dingin. It's true. Ini tanda-tanda akhir. Ini kan ini Matius 24 ini murid-muridnya tanya. The disciple asking, Lord, when the day is coming? Maksudnya hari kiamat itu, hari kedatangan Tuhan yang kedua itu kapan? Ini tanda-tandanya. This is the sign. Be careful that no one deceive you, no one foolish you. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan apa? Selamat saudara. He who stand firm to the end will be safe. This is the promise of our Lord. So what is this life? So what are you looking for in this life? It doesn't matter what do you have. But I tell you the truth. The greatest blessing in our life is our salvation. Because salvation will be eternal, will be forever. But if you seeking what is the world seeking, we will lose. Kalau kita mencari apa yang dunia cari, bersaing dengan orang dunia, mati-matian kita mencari, kita sudah difuliskan, sudah dibodohkan oleh ilah-ilah zaman ini. Sorry. Karena apa? Kalau kita pegang janji Tuhan, Dia akan memelihara kita. Dia tidak akan pernah menelantarkan kita.
Kalau kita punya iman itu, it doesn't matter keadaan pandemik, keadaan apapun juga, Tuhan akan tetap menjaga, memelihara kita. Bisa diaminkan? Saudara yang ngaminkan, saudara lihat sendiri, buktikan sendiri. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah terlantarkan. Nah, orang yang bertahan akan selamat sampai pada kesudahannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. The question is, di mana ada tempat yang tertutup dengan Injil hari ini? All open. There are no places that the gospel can reach up. The gospel reaches to everywhere. With the high tech, even at home, even through YouTube, you can see the gospel everywhere. That means, artinya, ini sudah terjadi. Berarti kedatangan Tuhan sudah dekat. So where are we stand now? Kita berdiri di mana sekarang? Jangan mudah dibodoh-bodohkan, jangan mudah disesatkan, jangan mudah dipimpin oleh orang-orang yang ngaku dia adalah orang percaya dan lain sebagainya. Karena hari-hari ini saudara, saya share dengan hamba Tuhan itu mengerikan sekali. Kesaksian-kesaksian dari teman-teman saya, para hamba Tuhan. Sehingga dengan adanya satu sekarang sudah merger, ya kan? Saya sudah ada 6-7 tahun yang lalu sudah bicara dengan 6 gereja untuk merger, ya, untuk menjadi satu saja. Dan kalau perlu seluruh Sydney menjadi satu, kita taruh satu di pusat, satu di north, south, west, east. Itu pasti dahsyat sekali. Kita ada 6-7 orang sudah oke. Ya, tinggal go. Itu kalau terjadi dahsyat sekali. Sudah mau cari kemana, gereja mana, kita satu semua. Just please think that. Saya tidak desak terus ini. Ayo Yongki. Yuk. Saya belum pernah share dengan saudara, tapi melihat ini sekarang, saya tiba-tiba aja bicara sama saudara. Saya tinggal go aja. Wah, luar biasa, saudara. Ya, kita bisa bagi-bagi tugas. Yang kuat di bagian pengajaran, ngajar. Yang kuat di musik, yang kuat di dan kita melayani segala orang. Dahsyat sekali. Kita bawa aja dalam doa itu sebagaimana rencana Tuhan. Oke, move on. Sebab di dalam diri kamu, ini tetap ada apa? Pengurapan, saudara, yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. See? As for you, the anointing you receive from him remains in you. The anointing. Yeah. And you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, not lie, just as it has taught you, remain in him. Saudara, to be honest, jujur, ini benar. Tanya istri saya, tanya itu Ibu Maria, orang-orang yang teman-teman lama saya dulu. Begitu saya diurapi, mendapat urapan Roh Tuhan, saya belajar dengan dia. Saya nggak pernah mengandalkan manusia. Dan urapannya, semakin saya bergaul, tiap hari 2-3 jam saya habiskan make personal relationship with him. Pengajarannya membukakan pada kita. He open up his wisdom to us. He's leading to us. Kamu do. If not, it is impossible for me now to be a pastor. Never ever in my mind. Gak pernah kepikir, saudara. Tapi ini,
Pengurapannya ini yang mendorong, yang menggait, menuntun, memimpin. Sehingga ini bicara kesaksian pribadi, saya pribadi. Saya merasa benar-benar Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya. Dan sukacita, damai sejahtera, peace and joy and happiness always inside me. Maka sering saya katakan kita harus mengalami yang namanya lebih dari pemenang. Kalau tidak, firman Tuhan omong kosong, saudara. You are more than conqueror. Bagaimana conqueror aja sudah hebat, ini more than conquerors. Ya kan, pemenang aja sudah dikarak di mana-mana. Coba saudara menang main tenis atau main sepak bola, saudara dikarak keliling Jakarta, keliling Sydney. Ini more than that. Bayangkan. Jadi, look, yakin nggak kita? Are you believe that is di dalam diri kamu tetap ada pengurapan itu? Ini important. Kalau kita nggak yakin, kita akan terombang-ambing. Kita akan mudah terbawa, kita akan mudah tersesat. Pasti. Tapi kalau kita yakin, saya ada urapan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. It's different. It's different. Sehingga orang akan melihat kita beda dengan dunia memang. Sehingga dari orang sekitar kita akan terimbas, kena dampak daripada pengaruh urapan itu. Jadi kita nggak usah declare saya yang diurapi, nggak perlu. Bagi saya sih nggak perlu. Karena urapan itu akan bisa dirasakan oleh orang lain. Waktu kita bicara pun juga, itu urapan akan membuat orang itu nggak bisa berkutik. Ada wibawa, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti. Wih, dahsyat saudara, dahsyat. Nah itulah sebenarnya pemulihan or restoration yang our Lord has done for us. Kita ini kan orang-orang berdosa terpuruk, tapi karena Kristus, because of Christ, sacrifice His life for our sins, for our transgression, for our iniquities. So now, we are a new creation in Him. We should be different. Kita harus berbeda. Amin. Harus berbeda, saudara. Maka, Roman 12:2. Apa itu isinya? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Transform your mind. Transform. Siapa yang transform? Ya, you yourself. I myself. I should transform myself. So not the same again with the world. I must be different with the world. Pengurapannya itu, the anointing will enable us, akan memampukan kita untuk kita bisa transform our mind, transform daya pikir kita, sehingga bukan cuma daya pikir, transform tindakan kita, kata-kata kita nggak kata-kata hambar, tapi kata-kata selalu berisi, membangun, mengencourage kekuatan, bukan menggosip, saudara. No, kalau kita terimbas dengan kata-kata gosip, kita sudah disesatkan. Edasame itu siapa? Mengatakan yang diurapi, akan banyak penyesat yang mengatakan dia yang merasa diurapi. Hati-hati. Ini hari-hari akhir, hari-hari yang jahat. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, supaya pada hari-hari ini, saudara, benar-benar kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. What God's purpose and plan will be happen to us, because we are be obedient and faithful believers. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang selalu setia dan taat kepadanya.
Dan orang-orang yang selalu hidup takut kepada Dia, sehingga pengurapannya terus ada dalam kita. Dan pengurapan itu yang akan menuntun kita. Because pengurapannya ada. The Holy Spirit is in us. That means the anointing is in us. Jesus says in John 16 and John 14, it's better for me to go. If I go, I will send what is the promise of the Father, to send the Parakletos, the Holy Spirit, which will be in you, with you, accompany you until the end of the age. Itu saya imani, itu saya yakini, itu saya percayai. Yang menuntun saya, memimpin saya adalah urapan yang daripada Tuhan, bukan manusia. Saya tidak pernah berharap pada manusia, karena manusia bisa menyesatkan saya. Amin. Stay. Yesus katakan, tidak dapatkah engkau 1 jam dengan aku? Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan, supaya engkau tidak terombang-ambing, supaya engkau tidak disesatkan. Supaya engkau tidak salah langkah, supaya engkau tidak salah jalan. Berapa jam kita satu hari? Let's check ourselves. Kalau kita lebih dari 1 jam, kita pasti kuat. Kita bisa nonton TV, di Facebook mungkin, Instagram mungkin, berjam-jam kita bisa. Tapi berapa lama kita bisa berhubungan dengan Tuhan? This is. Karena itu pun juga bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Apapun yang ada. Bangun tidur jebret, yang dilihat apa sekarang? Duduk di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur, membaca firman. Atau duduk bangun tidur, langsung yang dicari handphone dulu. Yang dicari apa sekarang? Yang tahu saudara sendiri. Amin. Ya, makanya senyum-senyum tahu sendiri dia. Sekarang itu without handphone seperti nggak bisa hidup sekarang. Jangankan kalian, Ile itu loh, Ile anaknya Roy yang kecil, itu pun juga gila sama handphone. Mau dibawa kemana? Come on, parents, come on. Ini anaknya nggak ada di sini sekarang. Kalau anaknya biar tahu juga bapaknya. Mungkin dia dengar online sekarang. No, this is teaching, this is doctrine. Mau dibawa kemana? Karena akan disesatkan dengan banyak cara. That's right. This is happening. This is now. Dulu-dulunya enggak. Dulu kalau anak-anak umur segitu, obak sodor. Tahu nggak apa sodor? Bawaan, main kelereng, main layang. Mana ada main layang sekarang? Yang ada sekarang, kalau nggak dikasih nangis, nuntut. Yes, oh yes. Ngaku dong. Tidur sampai malam-malam, sampai jam 2, jam 3. Melotot terus matanya. Bangun tidur matanya bengkak. Ke gereja juga terlambat. Ngaku dong. Anak-anak muda. This is the truth. This is happening. Ini yang terjadi. Yes. Yes. Jadi apa sekarang tindakan kita? Look, the anointing is in you. The Spirit of God is in you. Dia tidak ingin kita disesatkan. Saudara, ini kita diingatkan sama-sama. Saya sudah buat ini firman 2 minggu yang lalu, saudara. Tapi bukan yang ini. Ini baru saya rubah pagi tadi, saudara. Waktu saya berdoa, saudara. Tuhan bicara something different. Haleluya. Wih, saya panjang juga bicara hari ini. But okay, I think it's good to remind us, ya. Bagus sekali untuk saling mengingatkan, ya. Tetap pilihan tetap di tangan saudara, ya. Cuma firman tetap akan diberitakan, dinasehatkan, ya, diberitahukan. Ya, tetapi keputusan kembali kepada kita masing-masing. Amin. Kita punya free will masalahnya. Saya nggak bisa memaksa saudara. Ayo. Bukan caranya Tuhan juga. Diberitahu, habis itu terserah. Ya kan? Adam dan Hawa semuanya. Kamu makan, kamu apain, semuanya kamu namai itu binatang-binatang, kamu namai itu pohon apa. Dam-dam.
Satu aja ya, jangan mau makan. Yang satu jangan. Sudah dapat semua, disikat juga yang satu. Bayangin. Ini keserakahan yang ada. Tapi Adam yang kedua, the second Adam, Christ, different. Coba iblis lawan pakai firman. Coba iblis lawan pakai firman. Jatuhkanlah dirimu dari hubungan. Bukankah dikatakan bahwa malaikat akan menatang engkau? Firman yang dipakai. Kita bisa ditipu karena firman yang dipakai untuk mengecoh kita. Tapi kalau kita kuat dalam firman, kita balik lagi dengan firman. Pengurapan itu akan memberikan hikmat kepada kita. Sehingga firman lawannya firman. Manusia harus menyembah kepada Allah. Dia katakan kalau kamu lakukan itu, akan kuberikan semua kepadamu. Dia sebagai manusia. Manusia harus hanya menyembah kepada Allah saja. Firman. Ya. Haleluya. Saya rasa pagi ini firman Tuhan sudah kita dengar sama-sama. Dan kiranya boleh memberkati kita semua sebagai bekal kita di ini sangat-sangat cepat sekali, very quick. 2020 very quick, saudara. Benar nggak? 1 tahun ini, wih, 1 year, tahu-tahu 3 weeks, another 3 weeks, 2021, bayangin saudara. Terus apa yang kita lakukan sudah? Oke, itu kesempatan yang ada kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Please, the bread. And raise up on your right hand. Thank you, Father. Once again, thank you, Lord. This celebration to remind us that you have sacrificed your life for us. This is a demonstration, real of your love upon the sinners. We are sinners, but because of you, we are now different. We are now as new creation in you, Lord Jesus. Therefore, this is our declaration this morning that we are belong to you. Your spirit is in us. The spirit that we will give us life, that will lead us to the truth, to the light, and to the life. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, listen. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And then he had given thanks. He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Pada malam, ia diserahkan mengambil roti. Dan ia katakan, ia mengucap syukur atasnya, ia majak-majakannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Brothers and sisters, remember, ingat, ini adalah pengorbanan Tuhan kepada kita. Supaya kita ingat, dia sudah melakukan yang the best untuk kita. Oleh sebab itu kita hargai, kita hormati. Just say thank you before we eat it. Thank you, Father. Thank you, Lord, for everything you have done upon the cross
for our sins. Thank you. In Jesus we pray. Amen. Let's eat it. Mari makan sama-sama. Thank you. Open up the wine and rise up in the right hand. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood." Remember, this cup is the new covenant in my blood. Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Biarlah setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan Engkau, Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Engkau sedang memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sungguh luar biasa Tuhan. Lord, thank you. This is the new covenant by your blood. There is a life in your blood. When we drink your blood will flow to our blood, to our body, and will restore us, will heal us, will strengthen us, and will cleanse us from every evil. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Dari perjanjian ini mengingatkan kami akan kasih-Mu. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pengampunan. There is forgiveness, there is love in your blood. Thank you to remind us. Thank you, Father. Thank you. Mari kita minum sama-sama. Let's drink it in the name of Jesus. Thank you, Father. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Oh, hallelujah, hallelujah. We glorify you, Lord. We lift you up, Lord. Because you are Lord of Lords and King of Kings, the creator of heaven and earth. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. How great you are, Lord. Thank you for everything you have done for our life, Lord. Thank you once again. Thank you for your Spirit. Thank you, Father, to guide us, to lead us. Thank you, Lord. Thank you also for the leading of this service from the beginning until the end. And every one of us, we are blessed by you, Father. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan terus menyertai mereka kemana saja mereka pulang atau kemana saja Tuhan. Kasih dan setia-Mu terus menyertai mereka semua Tuhan. Kita angkat tangan kita. Let's raise up our hand please. Brothers and sisters, saudara yang dikasihi Tuhan, remember, God love you so much.
He cares you. He want to help you. That's why we are in the covenant. Covenant by the blood of Christ. Oh, Father, thank you, Lord. Father, you said that we are obedient to you. We are faithful to you. So you say clearly, wherever we go, wherever we are, you will be with us. You will accompany us. And you will protect us. You will also bless us, that we become blessing to the people surrounding us, to the nation. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Therefore, church, brothers and sisters, let me leave this building. Tinggalkan tempat ini. Pulanglah, bawalah bersamamu. Bring with you all the promise of God the Father. Semua daripada janji-janji Allah. Berkat-berkat damai, sukacita, kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menyebut kita semua. Kuatlah saudara di dalam Dia. Teguhkan terus hatimu dalam Dia. Dan diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah engkau dalam setiap kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan berhasil. Demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.